Dialektika Sosiologi Filsafat Sosial Ali Syariati. Jadi dari sisi judul ini saya ambil langsung dari istilah yang diperkenalkan oleh Ali Syariati sendiri ya. Jadi the dialectic of sociology. Jadi dan dalam konteks pemikiran, kalau kita mengkaji seorang tokoh, maka kita perlu melihat, perlu menginvestigasi dari teks-teks sang tokoh itu, apakah istilah kunci yang menjadi organizing principle atau prinsip-prinsip pengorganisasian ide yang akan menjadi pusat pemikiran dari si tokoh tersebut. Nah, pembacaan saya terhadap teks-teks Ali Syariati yang cukup rumit, cukup bertebaran dan kadang tidak tidak konsisten satu sama lain, tetapi kemudian saya menemukan ada satu istilah kunci yang saya anggap itu adalah organizing principle, prinsip-prinsip pengorganisasian yang mengorkestrasi seluruh gugus gagasan dari Ali Syariati. Jadi kalau dalam tradisi filsafat sosial, kita mengenal misalnya ada tokoh Thomas Hobbes misalnya. Apa organizing principle-nya? Organizing principle-nya adalah konsep Leviathan. Ada Adam Smith. Adam Smith konsep kuncinya adalah market atau invisible hand gitu ya. Kemudian ada Emil Durkheim dengan division of labor, ada Max Weber dengan rationality, kemudian Karl Marx dengan mode of production, dan kalau yang paling kontemporer itu Anthony Giddens itu dengan time and space. Dan kalau kita bicara Ali Syariati, maka kita akan bicara kalau berhubungan dengan filsafat sosialnya, bicara tentang dialektika sosiologi. Sosiologi yang menggunakan kerangka dialektika sebagai paradigma analitisnya. Nah, apa yang kita akan bicarakan hari ini? Yang akan kita bicarakan hari ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 subtema yang akan kita diskusikan, yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita bicara Ali Syariati, kemudian yang kedua, karakter filsafat Ali Syariati, citra hakikat manusia atau antropologi ya, dalam pandangan Ali Syariati, kemudian sejarah sosial, kemudian setelah itu kita masuk pada struktur masyarakat yang nanti akan secara detail membahas tentang supra dan infrastruktur masyarakat, kemudian masyarakat ideal, dan yang terakhir revolusi dan Rosenthaler. Nah, ada gambar di sebelah kanan ini adalah buku yang akan menjadi pijakan dari seluruh penjelasan saya. Ini adalah tesis S2 saya yang judulnya sama, jadi Dialektika Sosiologi dalam Filsafat Sosial Ali Syariati, yang sudah diterbitkan tahun 2012. Bukunya bisa rekan-rekan bila ada yang berminat silakan di beberapa toko buku online itu masih ada, tapi kalau di toko buku di Gramedia dan seterusnya itu sudah habis ya, karena sudah cukup lama. Tapi di beberapa toko online itu masih ada lah gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa membaca lebih jauh eksplanasi saya terkait dengan tema kita hari ini. Dan buku ini seingat saya pertama kali didiskusikan secara serius di PMII Ciputat, kemudian juga pernah dibahas di UIN UIN Bandung, dan kebetulan waktu itu ketemu dengan Ustadz Khalid sebelum acara. Jadi ya mungkin ini sudah jalan takdir ya, ternyata buku ini juga dibahas di Sadra gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk. Mengapa Ali Syariati? Nah ini, mengapa Ali Syariati? Jadi di dunia ini ada beberapa revolusi besar yang pecah, yang dikenal, dan itu dianggap sebagai revolusi sosial.
revolusi yang memang didorong dari bawah, dari masyarakat, dari rakyat gitu ya, yang kemudian melululantakkan sistem yang ada mengganti dengan sistem yang baru. Dan di antara revolusi besar itu ada revolusi Prancis, Rusia, Cina, dan revolusi Islam Iran itu termasuk di dalamnya. Jadi sejajar dengan tiga revolusi sosial yang lain itu menurut Teda Stratpol. Kemudian dalam revolusi Islam Iran itu pecah bukan sekedar bukan sekedar gerakan reaktif, tetapi memang suatu gerakan ideologis gitu ya. Dan ternyata menurut John L. Posito dalam revolusi Islam Iran itu Imam Khomeini itu adalah disebut oleh Esposito sebagai pemimpin revolusi. Sedangkan Syariati sendiri menurut Esposito itu adalah perumus dan penyedia ideologinya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara revolusi Islam Iran, maka kita selalu akan bicara tentang Imam Khomeini gitu ya. Selalu kalau kita bicara revolusi Islam Iran, maka seluruhnya itu ada dalam bayang-bayang Imam Khomeini. Tetapi kalau kita detailkan, ternyata ada juga gitu ya gugus-gugus ideologi dan aktor-aktor selain Imam Khomeini yang memberikan kontribusi bagi pecahnya revolusi Islam Iran itu. Dan menurut Esposito tokoh pentingnya itu adalah Syariati, dan bahkan di salah satu tulisan itu mengatakan bahwa slogan Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala itu menurut tulisan itu berasal dari rumusannya Ali Syariati gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah benar gitu. Itu kita akan bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi dari kutipan itu saya menyebutkan bahwa Ali Syariati ini tokoh penting ya dalam proses sampai dengan revolusi Islam Iran. Kemudian saya kutip dari Nikki Al-Kidi itu mengatakan bahwa Ali Syariati lah yang telah sangat menyiapkan secara ideologis orang-orang muda Iran untuk perjuangan revolusioner itu. Jadi memang kalau kita analisis gerakan revolusi Islam Iran itu kan ada dua kubu besar ya, ada kubu religius, ada kubu sekuler, itu menurut Azra gitu. Nah, kedua-duanya punya kepentingan. Kubu religius punya kepentingan, kubu sekuler juga punya kepentingan. Kubu sekuler ini adalah kelompok-kelompok Marxis. Nah, dua kelompok ini yang kemudian diikuti oleh anak-anak mudanya itu kadang saling berhadap-hadapan. Nah, Ali Syariati itu dalam beberapa tulisannya itu ingin mengatakan bahwa dia ingin mendekatkan kelompok sekuler dengan kelompok religius ke kelompok sekuler yang sebenarnya tujuannya sama, yaitu melawan rezim Reza Pahlavi gitu ya, Iran waktu itu. Sehingga Ali Syariati ini seperti jembatan. Jadi dia seperti orang yang mengorbankan diri untuk menjadi jembatan persatuan kelompok religius dengan kelompok sekuler. Oleh karena itu di kalangan sekuler, di kalangan Marxis, dia dianggap wah Ali Syariati ini sangat religius sekali gitu ya. Tapi di kalangan religius, Ali Syariati malahan disebut wah Anda ini sekuler sekali, Marxis sekali gitu. Jadi ya itulah resiko dari pembangun jembatan itu seperti itu. Nah, jadi Ali Syariati ini tokoh yang cukup penting ya. Dan bahkan dalam konteks Indonesia tahun 80-an banyak buku Ali Syariati yang diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, dan itu banyak mempengaruhi tokoh-tokoh dan aktivis di Indonesia dalam membangun suatu ideologi yang berbasis keagamaan. Selanjutnya apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Syariati, atau dalam konteks ini
kita mesti tahu terlebih dahulu gitu ya karakter filsafatnya Ali Syariati ini. Dan memang Ali Syariati sendiri itu kontroversial, apakah dia itu filosof ataukah bukan filosof gitu ya. Dalam tesis saya pertahankan bahwa Ali Syariati ini seorang filosof dengan argumen bahwa Ali Syariati sudah menawarkan 3 kerangka filosofis dalam konteks filsafat sosial, baik itu terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Oleh karena itu, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Ali Syariati itu seorang filosof. Lalu kemudian apa? Bagaimana karakter filsafat yang dibangun oleh Ali Syariati ini? Yang pertama, saya melihat bahwa ada motif praksis ya. Saya kutipkan ini dari Ali Syariati, dia mengatakan, saya tak ingin sibuk dengan teori-teori, saya bukan teoretikus, teori-teori itu baik untuk universitas-universitas, tetapi tidak untuk saya. Teori-teori tidak dapat melicinkan tujuan saya, begitu kata Ali Syariati. Jadi dia menganggap dirinya bukan seorang teoretikus. Hamid Algar, seorang penulis prolifik yang banyak menulis tentang Iran ya, dia mengatakan seperti ini, di jantung pemikiran Syariati yang banyak dilontarkan di banyak tempat dan kesempatan terkandung misi revolusi. Jadi Ali Syariati memang pada awalnya tidak ingin membangun suatu teori, suatu filsafat abstrak mungkin ya kalau dapat dikatakan, tetapi suatu pemikiran yang pada ujungnya itu memiliki implikasi praktis gitu ya, yaitu pembebasan kaum mustadafin, orang-orang tertindas dari sistem yang sistem yang tidak adil gitu. Kemudian yang kedua, ekletisme kritis. Jadi Ali Syariati ini orang yang kalau kita baca ya tulisan-tulisannya, maka kita akan banyak menumbuhkan kutipan-kutipan, mulai dari filsafat Islam, filsafat Barat, lalu kemudian juga mistisisme, dan bahkan Ali Syariati mengatakan ketika dia mengalami krisis spiritual, dia mengatakan dalam keadaan krisis spiritual itu Rumi itulah yang menolong aku gitu. Jadi Ali Syariati sampai mengatakan seperti itu. Dan secara umum apa yang diramu oleh seorang Ali Syariati? Yang diramu adalah yang pertama Islam, yang pertama adalah pandangan Islam Syiah dalam konteks ini ya. Dalam salah satu tulisan itu diceritakan Ali Syariati bertemu dengan Reza Pahlavi. Reza Pahlavi bertanya pada Ali Syariati, Anda ini kan banyak mengkritik saya dan melawan saya. Saya juga Syiah, kata Reza Pahlavi. Lalu kemudian Ali Syariati mengatakan, iya, Anda memang Syiah, tapi Syiah Anda Syiah hitam, Syiah saya Syiah merah, begitu kata Ali Syariati ya. Jadi Syiah merah itu Syiah yang menerjemahkan Islam Syiah sebagai suatu ideologi revolusioner yang punya motif emansipasi masyarakat, pembebasan kaum mustadafin dan seterusnya, bukan Syiah yang pasif gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi gugus pikiran yang diramu oleh Ali Syariati, yaitu Marxisme, dan ada juga sering menyebut Frantz Fanon ya, jadi pemikir pembebasan juga gitu ya. Dan bahkan filsafatnya kadang disebut sebagai ini Marxis berbaju Islam saja ini gitu ya. Tapi apakah betul seperti itu? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian eksistensialisme, terutama pandangan dari Jean-Paul Sartre ya, orang ateis gitu ya. Jadi memang Ali Syariati sendiri itu terlihat ingin mengawinkan sosialisme dengan eksistensialisme. Baik, selanjutnya filsafat Ali Syariati itu filsafat yang menggerakkan, yaitu Ali Syariati pernah menulis begini, jika kita mencopot Sokrates dan murid-muridnya dari sejarah, apa yang terjadi? Hanya perpustakaan dan akademi-akademi yang menjerit-jerit, tetapi rakyat jelata tak akan tahu tentang itu, dan mereka tak akan merasa kehilangan. Kemudian di tempat lain, Ali Syariati menulis begini, Abu Dzar, seorang Arab Badui, lebih efektif ketimbang ratusan Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Pula Sadra. Nah, ini kritik Ali Syariati terhadap
sejarah filsafat mungkin ya. Jadi memang dia ingin agar filsafat ini bukan hanya menceritakan tentang dunia, bukan hanya mendeskripsikan tentang dunia, tapi mengubah dunia. Jadi filsafat yang mengubah, itulah karakter dari filsafat Ali Syariati. Selanjutnya, dalam filsafat sosial, seperti kalau kita baca misalnya buku Leviathan karya Thomas Hobbes, maka yang pertama disuguhkan itu adalah antropologi. Antropologi dalam arti sang filosof atau Hobbes ya di dalam Leviathan itu menceritakan, mendeskripsikan tentang fitrah hakikat manusia. Dan ternyata Ali Syariati juga ketika ketika menggagas filsafat sosialnya itu menggunakan strategi yang sama yang digunakan oleh Thomas Hobbes atau juga para filsuf sosial lainnya ya. Nah, dari mana sumber utamanya? Sumber utamanya adalah dari Islam, gitu ya. Oleh karena itu Ali Syariati yang pertama dia menafsirkan secara kreatif ayat penciptaan tentang manusia ya, yang isinya bahwa Allah di surat Al-Baqarah 34 itu Allah akan akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi gitu ya, dan kemudian diprotes oleh malaikat, dan menurut Ali Syariati itu menunjukkan bahwa Adam bukan manusia pertama gitu ya. Mengapa? Karena malaikat kok tahu ada karakter manusia. Itu menunjukkan bahwa ada manusia sebelum Adam. Itu menurut Al-Syariati. Kemudian juga setelah itu keunggulan Adam itu karena Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah tentang asma, dan asma itu diterjemahkan, diartikan oleh Al-Syariati sebagai pengetahuan. Lalu kemudian simbolisme malaikat yang sujud pada Adam itu dipandang sebagai humanisme pertama paling purba di dalam sejarah umat manusia menurut Islam, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat keluhuran manusia. Lalu juga Ali Syariati mengutip surat Al-Ahzab ayat 72 yang menceritakan bahwa Allah ingin menitipkan amanah pada gunung dan seterusnya pada alam semesta ini, dan ternyata tidak ada yang mampu untuk memegang amanah itu, dan Ali Syariati mengatakan bahwa amanah yang kemudian dipegang oleh manusia itu adalah free will, yaitu kehendak bebas ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi meskipun tadi dikategorikan oleh Azra sebagai pemikir sekuler gitu ya, tetapi ternyata Ali Syariati mengutip ayat-ayat Quran. Lalu kemudian citra hakikat manusia itu yang terpenting adalah bahwa Ali Syariati melihat manusia itu sebagai realitas dialektis, kenyataan yang berdialektik, yang di dalamnya ada dua kutub ya. Jadi manusia itu ada unsur utamanya itu adalah ruh Allah dan tanah liat. Jadi kalau dirumuskan itu ruh Allah plus tanah liat sama dengan manusia. Itu rumusan Ali Syariati. Dan ini kemudian berimplikasi pada bahwa manusia itu juga dipandang sebagai fenomena dialektis. Fenomena dialektis artinya bahwa manusia itu akan terus-menerus melakukan hijrah abadi, melakukan hijrah tanpa batas dari tanah liat, dari unsur yang paling rendah menuju kepada Allah. Dan Ali Syariati mengutip pandangannya ini dari ayat yang sering diperdengarkan di corong-corong masjid ya, kalau ada yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ali Syariati ini bukan sekedar ayat tentang musibah dan kematian, tetapi ada filosofi di baliknya, yaitu bahwa manusia itu melakukan perjalanan terus-menerus kepada Allah. Ini dibuktikan menurut Ali Syariati itu dengan istilah yang digunakan di dalam ayat yang dikutip itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dengan istilah ilaihi, bukan fihi, bukan fihi tapi ilaihi gitu ya. Jadi ilaihi itu menunjukkan bahwa manusia itu akan terus menerus, bukan di dalam. Oleh karena itu Ali Syariati pun mengkritik para sufi dengan ayat ini.
Selanjutnya, Ali Syariati juga mengintroduksi beberapa istilah kunci dalam antropologi Islam, yaitu Bashar, Insan, dan Anas. Bashar itu diartikan sebagai makhluk biologis, makhluk yang tidak mampu mengembangkan dirinya, gitu ya. Kemudian Insan diartikan sebagai becoming, yang memiliki sifat utama yaitu kesadaran diri. Nah, ini menarik. Jadi Adam ketika memakan buah khuldi gitu ya, buah khuldi itu disimbolisasikan oleh Ali Syariati sebagai kesadaran diri. Jadi disitulah sebenarnya menurut Ali Syariati Adam menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang memiliki kesadaran diri. Selanjutnya Anas ya, Anas. Anas itu diartikan, jadi kalau ada kata Anas di dalam Quran, itu Ali Syariati mengartikan yaitu sebagai massa atau manusia dalam arti kolektif. Nah, tidak lupa Ali Syariati juga menyempilkan di dalam pikiran tentang citra hakikat manusia itu tentang manusia teomorfis. Ali Syariati menggambarkan dalam frase ini ya, yang disebut sebagai manusia teomorfis. Di tangannya tergenggam pedang Caesar, Julius Caesar maksudnya. Dan di dadanya bermukim hati Yesus. Berpikir dengan otak Sokrates dan mencintai Allah dengan hati Al-Halaj. Nah, itu kutipannya ya. Jadi orang yang memiliki keseimbangan dunia akhirat lah begitu ya. Lalu kemudian setelah itu Ali Syariati bicara tentang sejarah masyarakat atau sejarah sosial. Nah, ini menarik ya karena Ali Syariati menggunakan terminologi khas yang ada dalam tradisi Islam, yaitu anak-anak Adam ya, anak Adam. Jadi dalam drama kosmik itu kan Qabil membunuh Habil, dan menurut Ali Syariati itu bukan soal seksual, bukan rebutan cewek itu. Jadi Qabil membunuh Habil itu motif atau yang mendorong itu bukan soal rebutan wanita, karena kalau rebutan wanita pastilah Qabil akan mempersembahkan korban yang terbaik, tetapi ternyata kan tidak gitu ya. Tapi menurut Ali Syariati Qabil itu melakukan kalkulasi ekonomi gitu, jadi itu menarik ya. Dan Ali Syariati mengatakan yang membuat Qabil itu buruk perilakunya gitu ya, akhlaknya itu bukan karena pendidikan, karena Habil dan Qabil itu dididik oleh pendidik yang sama, yaitu Nabi Adam. Tapi kenapa Habil jadi baik, Qabil tidak baik? Mengapa? Ali Syariati mengatakan itu karena faktor pekerjaan katanya gitu. Jadi faktor pekerjaan, hak milik gitu ya. Jadi Qabil itu kemudian oleh Syariati dijadikan sebagai simbolisasi kapitalis gitu. Jadi kemudian Ali Syariati merefleksikan bahwa pada awalnya ada sistem Habilian gitu ya, zaman Habil, yaitu zaman sosialis purba, di mana di situ sistem ekonominya itu kepemilikan bersama, lalu kemudian juga moralitas itu dikembangkan dengan baik karena tidak adanya hak milik perseorangan. Lalu kemudian setelah Habil meninggal, maka beralihlah ke zaman Qabil, yaitu zaman di mana dalam sistem ekonominya kepemilikan pribadi itu menjadi orientasi ya kapitalistik gitu ya, dan moralitas itu menjadi terkikis dan buruk gitu ya. Ada pertanyaan ketika bicara tentang peradaban. Jadi mengapa peradaban kita itu kok kacau begini ya? Terus Ali Syariati mengatakan, ya iyalah karena kita kan keturunan Qabil katanya. Ini Syariati ya intinya. Tapi itu pernyataan itu seperti itu perlu dikritisi ya sebagai orang yang mengerti banyak tentang peradaban. Baik. Dalam konteks sejarah sosial ini, Ali Syariati juga mengintroduksi tentang determinisme historis atau jabrih tarikhi gitu ya. Jadi intinya bahwa ini seperti dalam konsep Marxian, bahwa sejarah sosial bergerak secara deterministik berdasar hukum dialektis. Yang kedua, sejarah adalah rangkaian kontradiksi dan konflik dialektis. Yang ketiga, sejarah berujung pada kembalinya sistem Habilian. Sistem Habilian itu sistem sosialis tadi ya.
inti proses dialektis adalah manusia gitu ya. Jadi ini sebenarnya kritik juga terhadap apa namanya, terhadap Marxisme ya. Marxisme kan lebih melihat hal yang terpenting adalah alat-alat produksi. Tapi kalau bagi Ali Syariati yang terpenting adalah manusia. Perubahan-perubahan terjadi karena manusia, bukan sekedar alat-alat produksi, tapi tergantung manusianya. Ini sejarah masyarakat ya. Jadi secara deterministik seperti itu. Tapi nanti bagaimana? Apakah kalau dalam tradisi Marxian itu kan bahwa konflik dialektis itu akan secara otomatis melahirkan revolusi sosial? Apakah Ali Syariati akan berpandangan sama seperti itu? Nanti kita akan lihat di ujung ya, terkait bagaimana konflik dialektis itu akan berujung pada revolusi atau perubahan sosial. Lalu kemudian Syariati mengeksplorasi lebih lanjut analisis terhadap masyarakat itu dengan menjelaskan soal struktur masyarakat. Ada suprastruktur, ada infrastruktur ya. Jadi dalam suprastruktur Ali Syariati mengatakan bahwa struktur sosial itu kemudian menggunakan juga terminologi Habil dan Qabil ya. Jadi struktur Habil dan struktur Qabil gitu ya. Posisi individu dalam struktur Qabil itu otonom, sedangkan dalam struktur Qabil itu ditentukan oleh pemodal ya. Lalu kemudian dalam struktur Habil kepentingan itu yang terutama adalah kepentingan masyarakat, sedangkan dalam struktur Qabil yang terpenting adalah para pemodal. Kemudian kelas karena ada dua kelas sosial ya dalam masyarakat, ada kelas yang dikuasai dan ada kelas penguasa gitu ya, maka dua kelas ini saling berhadapan, menjadi konflik dialektis. Dan nanti dalam konflik dialektis itu kutub Habil itu akan berpihak pada rakyat atau An-Nas, sedangkan kutub Qabil itu kalau diteliti isinya menurut Ali Syariati, siapa sih penguasa itu? Lalu kemudian Ali Syariati memperkenalkan tafsir yang progresif juga ya, ketika misalnya dalam bukunya tentang haji itu mengintrodusir kutub Qabil ini gitu ya, kutub Qabil. Kutub Qabil ini isinya apa? Isinya adalah penguasa politik yang disimbolisasikan dengan Fir'aun. Penguasa ekonomi itu disebut disimbolisasikan sebagai Qorun ya, dan penguasa religi atau agamawan atau pemikir dan intelektual itu disimbolisasikan dengan Bal'am. Dan ketiganya disebut sebagai trinitarianitas sosial. Kemudian tadi setelah suprastruktur kita lihat infrastruktur. Jadi dalam masyarakat ternyata ada dua gitu ya, pandangan dunia yang berkembang ya. Ali Syariati mensederhanakan gitu ya pandangan dunia menjadi dua, yaitu pandangan dunia tauhid dan pandangan dunia syirik. Nah, ada tiga dimensi pandangan dunia itu. Yang pertama yang terkait dengan visi ketuhanan, yaitu bahwa kalau tauhid itu monoteistik, visi kemanusiaannya itu adalah manusia adalah ciptaan Tuhan, bebas menentukan nasibnya dan punya potensi tanpa batas. Jadi betul-betul humanis ya kalau tauhid itu. Lalu kemudian dalam visi sosialnya itu egaliter dan anti diskriminasi, karena bagi Ali Syariati diskriminasi adalah bentuk syirik sosial. Mengapa? Karena manusia yang diskriminatif itu punya asumsi-asumsi bahwa mereka merasa lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lainnya yang didiskriminasi itu. Oleh karena itu, ketika dia menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia yang lain, maka sesungguhnya dia sedang mensejajarkan diri dengan Tuhan. Dan itu adalah praktek syirik sosial. Itu egalitarianismenya Ali Syariati. Kemudian pandangan dunia yang kedua, yang ini syirik itu ya, itu visi ketuhanannya politeistik atau multiteistik ya. Visi kemanusiaannya sama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang terikat oleh takdir tanpa daya di hadapan Tuhan. Jadi Jabariyah begitu.
visi sosialnya adalah dualistik dan dikotomi, selalu melihat visi dalam masyarakat itu dua kelas itu terus menerus gitu ya. Jadi dan ini menunjukkan bahwa Ali Syariati sangat jeli ya ketika melihat ini, karena ini terkait dengan salah satu karyanya, religion versus religion, itu agama versus agama itu ya. Jadi Islam itu bisa saja dalam konteks fakta sosial itu berpandangan dunia syirik juga gitu ya, dalam faktanya gitu ya, tapi dalam idealitasnya kan tidak ya, dalam doktrinnya gitu ya. Baik, ini infrastruktur masyarakat. Lalu kemudian tak lupa Ali Syariati seperti juga para filosof sosial lain itu menjelaskan tentang masyarakat ideal atau disebut ummah atau nizam tauhidi gitu ya. Jadi kalau kalau dalam konteks Ali Syariati nanti sistem politik yang ditawarkan itu konsep imamah ya, konsep imamah. Tetapi catatannya ini saya kutipkan dari buku saya. Jadi terakhir, sistem politik yang coba dibangun dalam ummah bukan sistem demokrasi dengan perhitungan kepala, bukan liberalisme yang menafikan tanggung jawab serta tanpa arah, bukan pula permainan kekuatan sosial yang saling berlawanan, bukan pula aristokrasi yang tak merakyat, bukan kediktatoran yang anti rakyat, dan bukan juga oligarki. Konsep politik yang ditawarkan oleh Syariati adalah konsep kesucian kepemimpinan, purity leadership. Menurut Syariati, arti kesucian kepemimpinan bukanlah sang pemimpin adalah individu suci, karena hal tersebut akan bertendensi pada fasisme. Baginya, kesucian kepemimpinan adalah kepemimpinan yang komit dan revolusioner, bertanggung jawab untuk merealisasikan fitrah suci manusia sesuai dengan rencana kejadiannya. Jadi bagi Syariati, ummah dengan perangkat sistem politiknya merupakan tatanan yang membantu tiap masyarakat untuk mencapai tujuan penciptaannya yang fikih. Konsep ini yang masyhur dikenal dengan istilah imamah. Ini kalau dalam pemikirannya Ali Syariati ya. Nanti saya mengkritik konsep ini karena ternyata konsep ini tidak aplikatif, tidak operatif ya. Oleh karena itu ketika revolusi pecah, sistem yang ditawarkan Imam Khomeini itu lebih siap dan lebih operatif untuk langsung digunakan dalam konteks masyarakat Iran. Nah, jadi konflik dialektis itu pada akhirnya akan menyadarkan banyak orang bahwa harus ada perubahan. Jadi kutub Habil itu mulai sadar, lalu kemudian mengkritik sistem yang ada, ingin mengubah sistem yang ada gitu ya. Dan bagi Ali Syariati, suatu perubahan sosial apalagi revolusi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada tiga hal ini. Yang pertama anas atau massa gitu ya, yang kedua ideologi, yang ketiga intelektual atau bahasa istilah yang digunakan oleh Syariati adalah Roshan Fikr. Jadi dalam tradisi Marxian itu kan ketika terjadi konflik dialektis maka akan ada kesadaran akan ketertindasan, dan itu akan melahirkan secara otomatis gitu ya, secara deterministik kesadaran dan perubahan yang akan memicu revolusi gitu ya. Tapi kalau bagi Ali Syariati tidak, seperti halnya seorang Marxis yang lain, Antonio Gramsci. Jadi Ali Syariati ini lebih dekat dengan pandangannya Antonio Gramsci. Jadi kalau bagi Gramsci itu kan bahwa revolusi atau perubahan sosial itu terjadi bukan soal kesadaran akan adanya konflik dialektis di masyarakat saja, tetapi harus ada aktor yang menyadarkan gitu ya. Karena masyarakat awam itu meskipun tertindas, tetapi belum tentu mereka menyadari bahwa mereka sedang ditindas. Oleh karena itu harus ada aktor intelektual. Oleh karena itu kalau Gramsci itu memperkenalkan istilah intelektual organik, maka Ali Syariati memperkenalkan Roshan Fikr. Ini istilah khusus yang menarik sekali untuk dijadikan sebagai kajian ilmiah.
Jadi pemikir yang tercerahkan. Dan Ali Syariati mengatakan intelektual itu nggak mesti sarjana, nggak mesti filosof, siapapun bisa menjadi Roshan Fikr. Dan Ali Syariati mengapa namanya sering memperkenalkan bahwa Roshan Fikr itu kalau dalam Islam ya para nabi itu, nabi-nabi sosial gitu ya, para nabi gitu ya, yang mereka berada di tengah-tengah masyarakat, tidak di menara gading gitu ya, dan kemudian menularkan kesadarannya, lalu kemudian membimbing masyarakat. Jadi karakter Roshan Fikr menurut Ali Syariati pertama punya kesadaran tentang kondisi masyarakat yang terkait tadi itu ya, penindasan, adanya konflik dialektis yang ternyata itu secara sistematik. Jadi orang itu miskin bukan karena takdir, bukan karena mereka tidak mampu, karena mereka memang dimiskinkan oleh sistem gitu ya. Nah, sistem ini harus dibongkar gitu. Nah, itu Roshan Fikr itu tugasnya untuk memberitahu masyarakat yang tertindas, yang tidak diuntungkan oleh sistem untuk bersuara, untuk untuk melawan gitu ya. Oleh karena itu dia sering menyebut Abu Dzar. Abu Dzar ini orang yang kalau di bukunya Ali Syariati itu tiap hari gitu ya datang ke pembangunan masjid di Damaskus, dan dia selalu di situ mengumandangkan surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya gitu. Itu kritik seorang kritikus, seorang Abu Dzar itu disebut oleh Ali Syariati sebagai sosialis Islam pertama gitu ya. Jadi sosialis pertama di dunia Islam itu menurut Ali Syariati ya. Selanjutnya Roshan Fikr menularkan kesadaran diri dan menjadi nabi sosial tadi itu. Jadi bukan sekedar mereka tahu tentang analisis masyarakat yang terjadi penindasan itu, tapi juga menularkan kesadaran tentang kondisi masyarakat yang tertindas itu pada kelompok yang tidak diuntungkan itu, dan menjadi nabi sosial itu. Nah, yang terakhir karakter Roshan Fikr itu bersifat lokal. Jadi nggak ada bagi Ali Syariati itu Roshan Fikr global gitu ya. Jadi intelektual dunia itu bagi Ali Syariati omong kosong itu. Karena apa? Karena intelektual atau Roshan Fikr itu harus bersifat lokal. Karena apa? Karena yang akan diubah itu sebenarnya adalah masyarakatnya. Jadi kalau Ali Syariati mencontohkan bagi masyarakat Eropa gitu ya, khususnya Prancis. Nah, ini yang lagi heboh sekarang ya di Prancis ini. Roshan Fikirnya siapa di situ? Roshan Fikirnya adalah Jean-Paul Sartre. Wah, ini menarik. Nah, kalau di Indonesia nggak tahu tuh Roshan Fikirnya siapa itu ya. Nanti kita bisa analisis lebih jauh melalui kerangka kerja paradigma model Ali Syariati. Demikian, terima kasih.